Perkenalkan, saya Pak Nur Tritomo. Di sini saya di Kudo Praneso memegang kendang batangan. Biasa kalau memanggil saya itu Om Kendang gitu. Saya memulai di Kudo Praneso itu saya 98. Tetapi kalau sejarah dari Kudo Praneso itu dulu yang menciptakan hingga eksis seperti ini dulu terah dari dari pelawak Pak Basio almarhum. Jadi yang membuat Kudo Praneso ini putra wayah atau putu-putu seperti Mas Rofi Kurniawan, Mas Anton Bedol, Mas Heri. Satu terah dari putu Pak Basio almarhum itu dari 90-an, 91 itu ya berawal dari klotekan seperti ini, kemudian berkembang, kemudian kalau dulu jadilan Jogja itu cuma bende, angklung, keprak itu. Berkembangnya kreasi dari Mas Rofi dan teman-teman waktu itu 91, 92 berkembang menjadi ada gong, kemudian ada memulai kreasi itu memakai drum set, biasanya kan pakai jidor, pakai beduk itu. Tahun 1 Januari 92 diresmikan, waktu itu di dekat SMEA YPKK ya, masih daerah di Gamping Tengah ini. Kalau saya 98 itu termasuk generasi kedua, Mas. Jadi 98, jadi ya kalau saya mengistilahkan 98 sampai sekarang, sampai ada Saron, kemudian dari perintis kreasi kalau saya menyebutkan seperti ini, bukannya sombong tapi seperti apa, tapi kenyataannya Kudo Praneso menjadi barometer di seni kreasi jadilan terutama di Yogyakarta. Sampai sekarang sampai berkembang kreasi dari koreo, dari seragam, dari segalanya, Kudo Praneso tetap seperti ini, tetap ciri khas kita seperti ini, kemudian jadilan lain berkembang dengan, mohon maaf ya, barometernya Kudo Praneso. Kudo Praneso itu kudo yang jelas jaran, Turonggo itu juga jaran, kuda. Tapi Praneso itu istilahnya kalau orang belum tahu, Praneso itu dipernes, dihias, tapi Praneso itu sebenarnya gegojekan, guyon. Jadi kita setiap pentas itu biasanya di sela-sela dadi, walaupun tidak meninggalkan kesakralan kita, itu biasanya kita guyon, gojekan dari antar penyanyi, jadi penonton itu dibawa ke suasana. Jadi istilahnya dengan Kudo Praneso itu ya mengenal lah, jaran sing gojekan, sing guyon itu. Wong Jawa itu aja ditinggalke Jawane. Jadi kalau jadilan Jawa seperti ini, khususnya jadilan Jogja ini, kita ya masih, kalau orang menilai masih suasana mistis, masih leluhur almarhum atau apapun yang kita sebut ya masih kita cara-caranya. Kalau misalnya di pentas harus obong-obong, sajen dan lain sebagainya, itu tidak bisa ditinggalkan. Itu Jawanya harus Jawa. Kalau agar pentas itu selamat, lancar, kemudian tanggapan juga lancar, apa-apa itu ya kita harus nyuwun, istilahnya bukan musrik gitu, tapi Jawa iki aja ninggalke Jawa. Kudo Praneso pertama itu memang sebagai perintis kita, Mas. Perintis jadilan kreasi yang seperti ini sekarang berkembang. Tapi kalau ciri khas dari Kudo Praneso ya gerakannya sepertinya monoton, tidak meninggalkan jadilan sing yo istilahnya sederhana lah gerakannya. Kita juga
memandang Nyun Sewu SDM kita seperti apa. Jadilan ya kalau saya jadilan ki sing iso dilakukan banyak orang tanpa lewat sekolah yang formal. Misalnya seperti jadilan ya Kuda Praneso seperti ini. Jadi kalau yang lain ada yang sarjana seni, kemudian ada pelaku seni dari sekolah itu biasanya larut ke situ, jadi pementasannya suganya luar biasa. Tapi kalau Kuda Praneso yang ini kilah Kuda Praneso dengan gerakan sederhana apa anane, yang penting kita mengena di masyarakat. Jadilan ini penuh kesederhanaan kalau saya, rasa aneh-aneh, tidak neko-neko kalau seperti saya. Ben disuguhke rakyat ku rasa mencerna adoh-adoh, tadi nek wayang kudu ceritane seperti apa. Kemudian kalau untuk jadilan ya jadilan seperti inilah. Jadi sederhana wae lah kita dari segi pakaian, dari segi gerakannya, tapi kita tidak meninggalkan ya itu tadi ya. Kalau dalam tanda kutip ya mistis, ada aura tersendiri kalau jadilan. Saya itu dari dulu dari turunan seni, dari bapak simbah itu juga sudah mengalir darah seni. Kemudian kalau saya lihat, tapi sekarang banyak anak muda yang terjun ke seni itu, khususnya jadilan itu banyak sekali, cewek cowok itu banyak sekali. Kalau sekitar 2000, 2003, 2004 itu jadilan agak tenggelam itu. Ya kalau saya mengajak anak-anak seperti ini tanpa diajak pun, kalau sudah tertarik dengan Kuda Praneso, tertarik dengan jadilan lain, itu biasanya sudah ada kerentek hati untuk ikut. Tidak bisa dipaksa Mas kalau seperti itu. Dari kita tahu jadilan itu HP. Yang jelas meninggalkan istilahnya, kalau dulu konotasinya gue mendem, gue apa, sekarang ya alhamdulillah dikikis. Ya walaupun ada satu-satu tapi maklum lah itu seperti itu. Arep lebu Kuda Praneso itu nganggo pembayaran, nganggo seleksi enggak. Kita cuma namanya paguyuban. Itu paguyuban itu tidak tidak ada ADRT ada sih, tapi tidak ada peraturan baku seperti instansi harus ini. Misalnya saya punya adik, kemudian punya saudara, delalain delok iso joget melu. Biasanya kalau Kuda Praneso bergabung itu dari dari pas duluran, dari kekancan, runtang-runtung bareng, ayo kowe joget iso. Itu seperti itu Kuda Praneso. Mungkin di jadilan lain juga seperti itu, tidak selektif. Oh iya, tergantung ya. Maksudnya ya. Nggak kaku ya Pak ya? Enggak, kalau Kuda Praneso mungkin paguyuban lain juga enggak seperti itulah. Yang namanya paguyuban itu yo pas seduluran to Mas. Nggih. Dan tidak memungut bayaran, kemudian bayaran piro ndak. Nggih, betul. Kalau satu wadah memang itu kelemahan dari kita Mas. Dari wadah itu kalau saya katakan tadi kelemahan dari kita itu yaitu tadi peraturan dari Kuda Praneso, dari paguyuban apapun itu kan istilahnya kan paguyuban, bukan dari instansi. Itu kan misalnya salah harus dipecat, harus sanksi ini. Kita sulitnya paguyuban itu peraturan ya, tapi peraturan ya sekedar sederhana retorika belaka, jadi tidak ada. Jadi sulit sih Mas menjadi wadah ya. Kita cuma pas duluran, misalnya ada yang sewu, ada yang sedang menderita, kita tilik. Itu masih ada di sini. Kita misalnya ada yang sewu kecelakaan, kita tilik, kemudian jagung. Itu jadi sebuah wadah pas seduluran yang dulunya tidak kenal, dari Kuda Praneso sampai ada yang berjodoh sampai dan lain sebagainya, itu kan sudah termasuk suatu wadah.
Praneso itu setahu kami juga di Jogja. Satu tok ini kuda Praneso. Tapi dulu saya pernah di Wonosari dengar ada namanya kuda Praneso. Tapi biasanya kalau kuda Praneso itu biasanya konotasi Praneso itu mesti gamping tengah. Praneso gamping tengah. Jadi jadilan ngendi gamping tengah. Praneso seperti itu. Tapi kalau setahu saya kalau di hak paten kan saya kurang tahu sih. Tapi kalau dari apa namanya dari saya kira kuda Praneso cuma satu. Di gamping tengah. Ada rencana untuk ini mematenkan musik ini budaya. Yeah. Kayak Reok Ponorogo itu akhirnya menjadi ikon, Kalau itu rencana mungkin ke depan Mas. Saya sendiri ya wis istilahnya ngelakokke seperti ini ya seperti ini, gampangane seneng seperti ini, tapi kalau itu nantilah piye ya. Ya jenenge kesenian tradisional arah paten seperti ini nanti ya perlu kita koordinasi dan rembuk bareng-bareng sama teman-teman lah seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau jadilan lain wis arep nganggo Praneso ya sudah mikir dulu tuh Mas. Karena wedi ndak dikomplain dengan secara fisik dikomplain gitu. Mungkin seperti itu gitu. Berbahaya dalam hal kerasukan, kemudian dalam hal apa namanya ya berbahaya katakanlah kalau dari dulu mungkin dari tradisi juga sih Mas seperti itu. Kemungkinan kalau di sini tradisi kalau jadilan itu ya cuma makan menyan, makan kembang, kemudian pol-polnya makan mite urip, ya. Tapi kalau mungkin di luar saya kurang tahu ya, ada silet, ada sembrong, tapi alhamdulillah di sini tidak ada seperti itu dan tidak ada sih Mas bahaya. Cuma kalau untuk kerasukan, kalau untuk dari hal semacam mistis dari dulu ya itu kita bentengi, kita protek dulu dari rekan-rekan yang pawang itu memang benar-benar pawang bisa mungkin dari Kulon Nuwun atau nembung atau jadi alhamdulillah sampai sekarang aman. Artinya itu semua pribadi dari awal ya Kang? Ya betul, cara, ya? betul. Daya dari sajen itu dari pawang ritual-ritual, betul. Balik yang gini ya, balik gini ya. Hah? Ya, mau tak kamu tunggu. Ya, mau kamu tunggu. Yo. Kemarin PPKM malah sebelum PPKM, jadi pandemi pertama itu kita mengumpulkan dana, kemudian kita jual kaos yang COVID itu, kemudian dana disisihkan buat ya sekitar sini, sekitar Gamping Tengah itu sampai di perempatan sembako ya dari kecil-kecilan sebisa kita membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Sebelum PPKM. Ya kalau PPKM ini malah tidak pernah kumpul, tidak pernah ketemu. Ini kemarin 2020 terakhir latihan itu 20 November atau 20 Oktober ya. Baru sekarang ini nggak boleh karena COVID meledak Mas. Ini latihan kita untuk besok streaming minggu depan. Sebenarnya kemarin itu kita tidak ada rencana streaming Mas. Karena ya kita tidak umum Mas. Sebelum pandemi itu kita sudah menerima 6 job. Uang mukanya sudah kita diserahkan. Itu sesuk wae lah gampangane. Tapi kita tidak tahu kejadian-kejadian yang sudah itu. Kemarin misalnya ya dari yang
Saya percaya nggak percaya, yang tunggu gong, yang tunggu kendang itu sering ngangsulpi penari pas dolan sini, sering weling sama pengendang, aku kudu dijoget ke. Nah, makanya kemarin latihan 2 kali ya. Kemudian pas itu ya ada gamelan bunyi sendiri, itu monggo percaya nggak percaya. Itu kemudian ayo latihan, RT mengizinkan, ya banyak yang menawari untuk live streaming. Nah, besok minggu kita live streaming dengan Nyon Sewu, kita terus terang dengan urunan, dengan ya sopo sing anu lah, karena belum pernah seperti itu. Ini kan peninggalan kakek moyang, gampangannya kan seperti itu. Kalau peninggalan dari nenek moyang, tradisi dari dulu zaman Diponegoro, zaman mungkin yang saya tahu itu kan perlu kita lestarikan. Jadi siapa lagi itu kalau bukan anak-anak muda yang sekarang. Ya pesan saya, kalau melakukan sesuatu itu harus profesional. Profesional dalam artian misalnya saya ikut jadilan, ya kita bisa belajar tari, kemudian ya bener-bener bener-bener full ke tari, kemudian ke ya istilahnya itu tadi saya kembali lagi ke kerentek hati. Kalau bener-bener mau terjun di seni, ya sekarang sekolah formal kan banyak Mas, dari SMK, kemudian dari ISI dan lain sebagainya. Dari yang jelas kalau melakukan apapun itu harus profesional dari dalam hati, dan jangan memandang cilik gedene duit, cilik gedene gaji. Kalau seperti ini, kalau tidak bisa diharapkan. Kita sekedar hobi. Iya, sekedar hobi. Ya menghibur aja, kita sekedar hobi Mas, tidak ada tendensi apa-apa, enggak ada.